Karakter ini sebenarnya sudah muncul sejak season pertama di Demon Slayer. Kalau kalian lupa, dia adalah bocah satu angkatan bersama Tanjiro dan Zenitsu yang mengikuti ujian kelulusan anggota pemburu iblis. Sejak dulu, style anak ini memang urakan, beringas, seenaknya sendiri, dan beberapa sifat liar lainnya. Namun di balik sifatnya yang seperti itu, terdapat masa lalu kelam yang menggiringnya menjadi pribadi yang sekarang ini. Oleh karena itu, saya akhirnya membuat video ini untuk menjelaskan bagaimana asal-usul G-nya menjadi seorang pembasmi iblis, hubungannya dengan kakaknya Sanemi yang sudah menjadi Hashira, dan juga apa saja atribut kekuatan yang sudah ia miliki. Namun sebelum kalian lanjut untuk menonton video ini, saya peringatkan terlebih dahulu bahwa video ini akan mengandung spoiler. Jadi jika kalian hanya ingin menonton animenya saja, silakan skip saja untuk menonton video ini. Nah, tanpa berbasa-basi lagi, mari langsung saja kita membahasnya. Yang pertama, backstory G-nya dan Sanemi. Seperti yang sudah saya jelaskan, G-nya dan Sanemi adalah seorang kakak beradik di cerita Demon Slayer. Di masa lalu, sama seperti kisah Tanjiro dan Nezuko, iblis menyerang dan membunuh orang tua serta saudara G-nya. Saat itu, G-nya langsung menuduh Sanemi bahwa dialah yang membunuh keluarga mereka. Hal inilah yang pada akhirnya membuat hubungan keduanya menjadi bermasalah. Kemudian, G-nya menyesali hal tersebut dan bergabung dengan pasukan pembasmi iblis karena Sanemi. Tetapi atas suatu alasan, Sanemi malah menolak G-nya. Hampir mirip dengan kisah Itachi dan Sasuke, alasan Sanemi menolak keberadaan G-nya di pasukan pembasmi iblis karena ia tidak ingin hidup G-nya dipenuhi oleh mara bahaya. Hal ini tentu beralasan, mengingat syarat menjadi pembasmi iblis harus siap untuk bertaruh nyawa. Sanemi sebenarnya ingin membuat hidup G-nya menjadi lebih aman dan damai. Namun, pada akhirnya secara perlahan Sanemi mulai menerima G-nya kembali. Kedua, atribut kekuatan yang dimiliki G-nya. Biasanya, senjata utama dari para pembasmi iblis adalah teknik pernafasan. Teknik tersebut merupakan gaya ilmu berpedang yang digunakan pasukan pembasmi iblis. Dengan begitu, penggunanya dapat mengatur pernafasan dan meningkatkan kadar oksigen di dalam darahnya. Nah, masalahnya, G-nya adalah seorang pembasmi iblis yang tidak menguasai teknik pernafasan. Meski begitu, G-nya menolak untuk menyerah. Dia tetap berlatih keras dan berhasil menguasai teknik lain yang juga berguna dalam pertarungan. Karena pedang Nichirin lebih cocok dengan teknik pernafasan, G-nya yang tak menguasai teknik tersebut beralih menggunakan senjata lain yang sesuai dengan kemahirannya, yaitu pistol atau shotgun Nichirin. Sebagai Nichirin, pistol milik G-nya tentunya istimewa. Pelurunya saja terbuat dari Scarlet Crimson Iron Sand dan juga Scarlet Ore, membuatnya dapat membunuh iblis tanpa pedang, baik dari jarak dekat maupun dari jarak jauh. Namun sebenarnya G-nya juga memiliki pedang Nichirin, yaitu Wakizashi. Pedang tersebut memiliki ukuran yang lebih pendek dari pedang pada umumnya. Kalau dilihat sekilas, malah lebih mirip seperti belati. Akan tetapi, kedua senjata tersebut sama-sama ampuh untuk membasmi iblis. Meskipun G-nya tak mampu menguasai teknik pernafasan, tetapi dia punya kelebihan lainnya yang membuatnya berbeda dari para pembasmi iblis, yaitu dia sendiri yang mampu berubah menjadi iblis. G-nya mampu berubah dengan memakan bagian tubuh iblis yang masih hidup. Perubahan ini tak hanya bekerja untuk wujudnya saja, tetapi juga seni darah dari iblis yang dimakan. Tentu saja kemampuan ini punya batas waktu tertentu, sehingga G-nya harus bisa memanfaatkan waktu sebaik mungkin supaya ia bisa mengalahkan musuh dalam waktu yang singkat. Teknik ini sebenarnya mempunyai kelemahannya sendiri. G-nya akan mendapatkan kekuatan setelah memakan daging dari mereka, daging dari iblis tersebut. Semakin kuat iblis yang dimakan G-nya, maka semakin besar juga kekuatan yang akan didapatkan G-nya. Tetapi semuanya hanya bersifat sementara. Jika waktunya habis, G-nya akan berubah menjadi manusia lagi. Oleh karena itu, gaya bertarung G-nya selalu bergantung pada iblis yang ia makan. Untungnya, G-nya cukup cerdik untuk mengatasi kelemahannya tersebut. Menurut iblis bulan atas peringkat 1, yakni Kokushibo, G-nya bukanlah satu-satunya pembasmi iblis yang mampu berubah menjadi iblis, karena dia pernah bertemu dengan pembasmi iblis yang mempunyai kemampuan sama
Hashirama sebelumnya. Selain kedua hal tersebut, oleh Hashira Batu Gyome Himejima telah mengajarkan pada Genya teknik bernama repetitive action untuk membantunya mengimbangi kekuatan karena tidak bisa menggunakan teknik pernafasan. Teknik ini membuat Genya akan mengulangi serangkaian kata atau frasa yang membantunya untuk fokus pada tugasnya dan menjaga pikirannya tetap jernih serta menghilangkan rasa sakit yang dialaminya. Bagi Genya, dia akan mengulangi satu doa sutra Amida untuk membantunya fokus dan menguatkan pikirannya. Teknik ini juga bisa meniru efek dari teknik pernafasan konsentrasi total. Teknik ini sudah ditunjukkan di anime season 3 saat Genya melawan klon dari Han Tengu. Dari semua atribut kekuatan yang Genya miliki, dia memang mempunyai kelemahan yakni tidak bisa melakukan teknik pernafasan. Akan tetapi, ia tidak mudah mati karena memiliki teknik perubahan menjadi iblis. Dibantu dengan teknik repetitive action dan juga tekad kuat dari dalam hatinya, membuat Genya menjadi salah satu anggota pembasmi iblis yang cukup kuat. Dalam satu pertarungan dengan Kokushibo, Genya cukup membuat Upper Moon peringkat 1 tersebut kesulitan. Nah, itu tadi adalah analisis kekuatan dari Genya Shinajugawa, seorang pembasmi iblis yang tidak bisa menggunakan teknik pernafasan. Bagaimana menurut kalian? Apakah kalian mempunyai pandangan sendiri mengenai kekuatan dari Genya? Jika punya, silahkan tulis pendapat kalian di kolom komentar di bawah. Jika kalian suka dengan konten ini, jangan lupa like, komen, dan share ke sosial media kalian. Akhir kata, terima kasih sudah menonton video ini hingga akhir. Sampai jumpa di video saya selanjutnya. Dah.